Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, bangun komunikasi sehat, bantu cegah aksi bunuh diri. Kemacetan menjadi alasan masyarakat setujui usulan pemindahan lapas Kerobokan ke Bangli. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, bunuh diri atau keinginan mengakhiri hidup masih menjadi persoalan serius di masyarakat. Selain mengenali tanda dan gejala seseorang ingin mengakhiri hidup, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun komunikasi yang sehat antara keluarga dan lingkungan sekitar. Bunuh diri masih menjadi persoalan serius yang kerap terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Menurut psikiater, Dr. Sri Wahyuni mengatakan, pikiran untuk mengakhiri hidup pada dasarnya pernah dialami hampir setiap orang, terutama ketika menghadapi tekanan hidup. Namun keputusan benar-benar mengakhiri hidup seringkali berkaitan dengan adanya gangguan mental, yang hingga kini masih distigmakan sebagai aib di masyarakat. Mengenali adanya gangguan mental dan tanda-tanda awalnya dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, pergaulan maupun sekitar. Perubahan perilaku seperti yang awalnya memiliki kepribadian ceria namun tiba-tiba menjadi pendiam, penyendiri, bahkan mengurung diri merupakan sinyal yang perlu diwaspadai. Untuk itu pentingnya menumbuhkan empati, kepedulian, menanamkan nilai kebersamaan, dan membangun komunikasi sehat baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Pemenuhan kebutuhan seperti kasih sayang, perlindungan, pendidikan, hingga memberikan ruang untuk mengekspresikan perasaan merupakan hak yang wajib diberikan sejak dini. Mungkin istilah budir banyak di masyarakat, bunuh diri, yang mungkin kita pakai keinginan mengakhiri hidup ya. Keinginan mengakhiri hidup ini pada setiap manusia pernah ada, pernah terjadi dan pernah dirasakan. Namun komitmen untuk memang benar-benar mengakhiri hidup itu suatu bagian dari salah satu tanda dan gejala dari gangguan mental. Sedangkan gangguan mental atau gangguan jiwa itu sendiri masih distigma oleh masyarakat, masih tidak dianggap itu aib. Sedangkan kita semua, keluarga, orang tua, teman, sahabat, itu bisa mengetahui tanda dan gejala seseorang yang memerlukan bantuan untuk bagaimana mencegah agar pikiran-pikiran yang secara alamiah, secara tradisional memang sering muncul ketika kita kesulitan dalam menghadapi setiap proses dalam kehidupan ini. Bagaimana komunikasi, bagaimana saling mengenali, tidak hanya anak-anak, pasangan, jadi anak yang sudah dewasa, sudah SMA, sudah kuliah, sudah bekerja, tetap komunikasi untuk saling bertanya apa kabar, ada yang bisa dibantu, itu sudah sangat-sangat menurun. Sehingga angka ini setiap hari yang diekspos oleh media sama yang tidak diekspos oleh media, saya kira ini 50-50. Walaupun tidak ada angka statistik, karena sama dengan di dunia, angka di dunia hampir setiap hari di dunia ini ada 100 orang yang mengakhiri hidup dengan cara-caranya sendiri. Ini peran kita saat ini adalah bagaimana kembali menanamkan, meningkatkan komunikasi. Nah, kembali lagi, keluarga adalah yang utama dan pertama yang harusnya mengenali karakter, kemudian mendekati ketika memang
ada perubahan perilaku. Dengan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah diharapkan kasus bunuh diri dapat dicegah. Upaya menumbuhkan kembali komunikasi, saling mengenali karakter, dan membangun lingkungan penuh kasih sayang menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan keselamatan generasi muda. Bunga Widrayani, Bali TV. BKS LPD Kecamatan Gianyar menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK selama 2 hari, yakni Jumat 26 September 2025 dan Sabtu 27 September 2025 di kantor BKS LPD Kabupaten Gianyar. Di hari kedua, agenda utama BIMTEK berfokus pada sesi motivasi kerja LPD yang menghadirkan praktisi berpengalaman sebagai narasumber. Pada hari pertama, Jumat 26 September 2025, sebanyak 60 orang mengikuti kegiatan BIMTEK. Agenda utama difokuskan pada penyusunan rencana kerja atau RK dan manajemen dana dengan menghadirkan narasumber dari perbankan. Berlanjut ke hari kedua, Sabtu 27 September 2025, jumlah peserta meningkat menjadi 200-an orang dengan agenda utama berfokus pada sesi motivasi kerja SDM LPD. Para peserta merupakan pengurus dan staf LPD sekecamatan Gianyar. Motivator Dr. Idewo Made Krishna Muku MTSD menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan produktivitas di Bali. Ia menilai masih banyak potensi yang bisa dikembangkan melalui pembentukan etika kerja yang lebih baik dan penerapan prinsip kerja yang layak. Menurutnya, penguatan kapasitas SDM akan mendorong LPD untuk lebih kompetitif dalam memberikan pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat di tengah ketatnya persaingan lembaga keuangan. Ya, bisa memotivasi, bisa memberikan bagaimana kerja yang baik, bagaimana merubah mindset mereka, ya, sehingga betul-betul memberikan yang terbaik buat LPD-nya, ya, sehingga LPD mampu untuk bersaing. Contoh, ya, misalnya tentang pelayanan, ya, pelayanan. Jadi karena yang dijual sama-sama uang, ya, maka pelayananlah yang akan sangat menentukan apakah LPD itu dipercaya dibanding lembaga keuangan yang lain. Ya. Nah, dengan attitude yang baik, ya, bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana tulus melayani, tentu LPD akan bisa jauh lebih bersaing dalam persaingan seperti sekarang ini. Sementara itu, Ketua BKS LPD Provinsi Bali DRSI Nyoman Cendikiawan SHMSI menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja LPD dan BKS LPD Bali yang berjalan dengan koordinasi baik. Ia menilai pelatihan ini menjadi langkah penting untuk memacu semangat kerja karyawan LPD, memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan layanan. BIMTEK ini diharapkan berlanjut ke kabupaten dan kota lain sebagai wujud nyata pemanfaatan dana setoran BKS maupun LPD. Melalui pelatihan tersebut diharapkan seluruh pengurus dan staf LPD dapat menerapkan hasilnya di lembaga masing-masing sehingga peran LPD semakin kuat dalam mendukung ekonomi desa adat. Mudah-mudahan ini kita akan lakukan di seluruh kabupaten kota, dan ini juga bagian dari setoran dana yang diperoleh oleh BKS, oleh LPD. Karena ada kesan apa sih kerjanya LPD, apa sih kerjanya BKS, inilah kerjanya. Salah satunya adalah untuk melakukan kegiatan pelatihan seperti ini. Kita berharap semoga LPD ke depan bisa memberikan kontribusi kepada desa adat, terutama pelestarian seni adat dan budaya yang memang sudah 41 tahun usianya itu. Dengan upaya berkelanjutan ini, LPD diharapkan mampu bersaing secara sehat, memperkuat kepercayaan masyarakat, sekaligus berkontribusi nyata pada pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya di Bali. Yana, Bali TV. Kemacetan menjadi alasan masyarakat setujui usulan pemindahan lapas Kerobokan ke Bangli. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do!
luwak white coffee with sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, Nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Kuah Balin, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit iki 4. Nganggen sampian busung medulang lindung wasani nganggo bayuhan ora ketikal pop langsung personelipun dari 8 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, usulan pemindahan lembaga permasyarakatan atau Lapas Kerobokan ke Kabupaten Bangli mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Warga yang tinggal di sekitar Lapas Kerobokan berpendapat kemacetan yang kerap terjadi di depan lapas menjadi salah satu alasan masyarakat menyetujui rencana tersebut. Usulan pemindahan Lapas Kerobokan ke Bangli oleh Gubernur Bali Wayan Koster kepada Menteri Hukum Republik Indonesia Agni Aktas dengan melihat kondisi lapas terbesar di Bali tersebut sudah sangat padat dan memicu berbagai persoalan sosial. Namun di sisi lain, usulan pemindahan ini masih menimbulkan pro dan kontra. Banyak pihak menilai rencana tersebut perlu dikaji lebih mendalam, khususnya terkait dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul. Usulan pemindahan Lapas Kerobokan ke Bangli juga menuai sejumlah tanggapan dari masyarakat yang tinggal di sekitar Lapas Kerobokan. Kemacetan yang kerap terjadi di depan lapas menjadi salah satu alasan masyarakat menyetujui rencana tersebut. Kalau itu ya gimana ya biasa-biasa aja, kalau memang dibawa ke Bangli boleh-boleh aja. Di sini kan dari depan LP kan macet sampai lampu merahnya. Ini kan kalau ada LP di sini kan sudah rame gini penduduknya. Lebih baik karena di sini udah terlalu macet untuk mengurangi kemacetan gitu loh. Biar jauh dari keramaian gitu loh. Karena di sini kan ibaratnya di tengah pusat keramaian. Dengan dipindahkan ke Bangli, penataan wilayah akan lebih tertata, keamanan lebih terjamin, dan pelayanan publik meningkat. Bunga Widrayani, Bali TV. Lingkungan. Kami akan segera kembali dengan informasi ironis. Kali dipenuhi sampah, warga Denpasar tidak ambil pelajaran dari banjir bandang.
terbaik. Ridho. Segar-segar Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyusup sejebak Jakab Pejen. Pengempon Dijang selaku anggota pengalian pengempon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, baru 2 pekan lalu dilanda banjir bandang yang mematikan. Kesadaran segelintir warga di Denpasar terkait kebersihan lingkungan tampaknya masih rendah. Hal ini terbukti dari kondisi kali di sepanjang Gang Taman Sari, Jalan Wibisana Barat, Desa Pemecutan Kaje yang kembali dipenuhi tumpukan sampah. Menurut pantauan tim liputan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA, kali tersebut tampak kotor. Beragam jenis sampah, mulai dari yang terbungkus kantong plastik hingga yang berserakan, memenuhi aliran air. Pemandangan ini menunjukkan kurangnya kepedulian warga dalam menjaga kebersihan lingkungan, bahkan mengabaikan salah satu ajaran Trihita Karana, yaitu menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam atau lingkungan. Kurangnya kesadaran ini sangat disayangkan, mengingat musibah banjir bandang yang terjadi pada Rabu 10 September 2025 lalu tidak hanya disebabkan oleh curah hujan ekstrim, tetapi juga diperparah oleh tersumbatnya aliran kali dan sungai akibat sampah. Fenomena acuh tak acuh masyarakat terhadap kebersihan kali yang merupakan saluran vital berpotensi besar memicu bencana serupa terulang di masa depan. Untuk itu diperlukan kepedulian kolektif warga untuk senantiasa menjaga lingkungan demi terciptanya kehidupan yang aman dan nyaman berdampingan dengan alam. Indrawan, Bali TV. Pemeliharaan infrastruktur saluran air dan perubahan perilaku masyarakat penting cegah banjir berulang. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho. Segar-segar Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah.
Luwak White Coffee Less Sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Puniki kemarjang disampun aneka alit nengkuling. Metapah kalau bos, mepandes utawi mesangi, masih drama. Antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, guna mencegah terulangnya bencana banjir, perlu adanya perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dan pemeliharaan infrastruktur saluran air juga menjadi hal penting dilakukan secara berkala. Pemeliharaan infrastruktur bisa dilakukan dengan memaksimalkan unit-unit teknis oleh dinas terkait. Adanya perubahan tekstur geografis akibat alih fungsi lahan mengakibatkan banyak kawasan yang dulunya lahan sawah dilindungi atau LSD, lahan pertanian produktif berkelanjutan atau LP2B, lahan limitasi, lahan perlindungan setempat, dan sempadan sungai berubah menjadi bangunan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya resapan air yang cukup untuk menahan laju air yang mengalir ke sungai. Di samping itu tersumbatnya saluran air seperti drainase, gorong-gorong, dan sodetan menambah faktor-faktor pemicu banjir. Karena itu pemeliharaan saluran-saluran air ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah melalui unit-unit teknis yang dimiliki. Diimbangi edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke saluran air. Pembersihan saluran-saluran air ini diharapkan dilakukan secara berkala sebelum bencana banjir kembali terulang. Sampah juga menjadi sebab yang mengakibatkan hambatan air menuju ke laut. Nah, jadi persoalan tata ruang, persoalan sampah ini menjadi persoalan yang harus segera ada jalan keluarnya. Persoalan yang ketiga, penyebab banjir yang kami coba inventarisir dari situasi yang kita temukan di lapangan adalah masalah behavior atau perilaku. Ternyata kita masih memiliki perilaku yang perlu diperkuat, pertama perilaku aware terhadap lingkungan, dalam hal ini bagaimana kita bisa merawat secara mandiri, misalnya telajakan di depan rumah, saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, sehingga pikiran kami 3 persoalan ini harus bisa diselesaikan oleh pemerintah dan kita semua, karena kita tidak boleh saling menyalahkan, karena
situasi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dari perspektif pemerintah, bagaimana memperkuat behavior masyarakat berkaitan dengan mengelola sampah, bagaimana merawat gorong-gorong, merawat saluran air, kemudian memaksimalkan peran unit teknis dalam hal ini di masing-masing kabupaten kota kan ada namanya DPUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Perkim perumahan dan pemukiman. Mereka lah yang menjadi unit teknis yang bertugas untuk merapikan dan membersihkan termasuk DLHK di dalamnya. Nah, oleh karena itu kami berharap pemerintah daerah terutama di Kabupaten Badung untuk unit-unit teknis agar gercep ketika sebelum terjadi bencana seperti yang terjadi. Jadi harusnya sudah ada maintenance, harus ada supervisi, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Ditambahkan upaya pencegahan banjir dengan pembersihan saluran air ini harus dimonitoring dan dievaluasi secara berkelanjutan. Persoalan banjir dan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu semua pihak baik pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dan tidak boleh saling menyalahkan. Eka Yana, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan pelestarian nama nyoman dan ketut perlu perhatikan banyak aspek. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo deneng pejah gerehe astro gerehe setri gitu ya. Aneka tua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Semangat mengkuli kota Paris atot engi bertu sing ngelah pipes. Pemirsa, kebijakan keluarga berencana atau KB 4 anak yang digulirkan di Bali merupakan salah satu upaya pelestarian budaya Bali, khususnya nama-nama tradisional seperti nyoman dan ketut, yang merupakan nama anak ketiga dan keempat. Kebijakan tersebut diambil mengingat adanya kekhawatiran pemerintah Provinsi Bali terhadap penurunan angka kelahiran yang dapat mengancam keberadaan nama-nama tersebut dan tradisi Bali secara keseluruhan.
Kebijakan KB 4 anak di Bali merupakan salah satu upaya pelestarian budaya dan penguatan identitas. Karena kebijakan ini dianggap dapat menjaga kelestarian tradisi penamaan anak dalam budaya Bali. Kebijakan dengan pemberian insentif kepada anak yang bernama Nyoman dan Ketut diharapkan dapat mencegah punahnya nama-nama khas Bali, serta mendorong keluarga Bali untuk memiliki 4 anak dapat memperkuat identitas budaya dan rasa memiliki terhadap tradisi leluhur. Menanggapi hal tersebut, generasi muda Bali sekaligus aktivis Luh Rosita Dewi memandang kebijakan KB 4 anak untuk mempertahankan nama Nyoman dan Ketut ini perlu dikaji secara holistik, mengingat banyak aspek yang harus diperhatikan, mulai dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta kondisi terkini keluarga tertentu. Adanya pemberian insentif tentu akan memotivasi keluarga agar tidak membatasi jumlah anak yang dimiliki. Meskipun ada insentif yang akan diberikan oleh pemerintah, aspek ekonomi menjadi salah satu yang tetap dipertimbangkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dan tentunya sebagai generasi muda, saya merasa bahwa adanya pemberian insentif itu nanti tentu akan memotivasi masyarakat untuk tidak membatasi diri. Jadi baru sampai di tataran itu. Karena kan memang kalau kita melihat konteks di kehidupan yang sekarang, semuanya serba mahal, bahan pokok, kemudian juga untuk susu dan sebagainya untuk menghidupi satu orang anak, kita tentu membutuhkan cukup banyak uang untuk itu. Oleh karena itu, perdebatan tentang apakah kualitas dan kuantitas itu akan kembali kepada diri masing-masing orang tua yang ada di Bali itu sendiri. Mereka lah yang nanti akan memutuskan apakah mereka akan memiliki anak lebih dari 2 gitu, sehingga melestarikan KB Komang dan Ketut gitu ya, sehingga dari sisi nama orang Bali ini masih bisa terjaga. Tapi terlepas dari itu tentunya setiap masyarakat punya pertimbangan-pertimbangan, karena meskipun nanti ada insentif gitu ya, kita juga harus lihat seberapa besar insentif itu bisa memenuhi kebutuhan dan aspek apa saja yang di-cover oleh insentif yang akan diberikan oleh pemerintah. Karena ini lagi-lagi ini bukan nanti tiba-tiba semuanya ingin mempunyai banyak anak, kita juga tidak seperti itu. Tentu ada perhitungannya dan seharusnya memang pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan nanti juga merilis data-data yang bisa membuat masyarakat itu kaya akan informasi. Mulai dari tentang statistik kependudukan, kemudian juga tingkat kelahiran, dan lain sebagainya. Begitu pula dari sisi ekonomi, pemerintah juga harus melakukan kajian khusus tentang bagaimana biaya hidup di Bali saat ini. Sehingga nanti ketika pemerintah mengambil kebijakan dalam pembuatan insentif, mereka bisa memberikan nominal insentif yang layak dan berkelanjutan. Jadi bukan kebijakannya hanya untuk menarik tren semata, tapi memang bertanggung jawab atas hajat hidup orang Bali. Kebijakan KB 4 anak di Bali memiliki tujuan mulia untuk melestarikan budaya, namun perlu dipertimbangkan dengan matang dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perlu adanya keseimbangan antara pelestarian budaya dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Bali. Sukma, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.